Untuk proses menang, kita cukup data menang, tidak ada pendekat, tidak ada uang juga susah. Jadi akhirnya kan banyak bertentangan. Kalau ingin udah bener, pengen menang, ngasih duit, terus kalau harus ngasih ke oknum hakim, kitanya juga berapa. Sementara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak. Podcast Rakyat Cirebon kembali menyapa Anda para pemirsa. Pada edisi kali ini studio podcast kedatangan seorang tokoh di bidang hukum. Beliau adalah pengacara senior dari Cirebon, Pak Agus Prayoga, Sarjana Hukum. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, kabar baik. Bukan tokoh mas, rakyat pegiat hukum. Oke, rakyat pegiat hukum ya. Karena nama Pak Agus di Cirebon ini sudah sangat legend ya. Apalagi orang-orang yang bersentuhan dengan hukum, tentu Pak Agus banyak dijadikan referensi atau konsultan ketika ada persoalan hukum. Begitu ya Pak Agus. Pak Agus sekarang sibuk apa nih kalau boleh bercerita? Ya itu mas, sibuk selalu ngurusi hukum mas. Karena saya seumur hidup nggak pernah ngelamar kerjaan. Iya. Cuma ngurusi hukum aja. Ngurusi hukum. Dari tahun berapa terjun di bidang hukum ya? Dari sejak saya mahasiswa selalu tertarik terhadap bantuan hukum mas. Oh, waktu itu mahasiswa di mana Pak? Fakultas Hukum Erlangga mas. Oh, di mana tuh? Surabaya. Oh, di Surabaya. Ayo. Jadi kalau saya pulang kuliah ngobrol sama tukang beca, sama sopir angkot, petani, ada masalah hukum, ya itu interaksi itu jadi klien. Mas. Iya. Jadi insting untuk mendalami bidang hukum itu sudah muncul sejak kuliah. Sejak gitu. mahasiswa. Betul. Sejak masih mahasiswa dan kemudian lulus. Mendapat gelar sarjana hukum, akhirnya menjadi pengacara profesional sampai sekarang. Berarti Pak Agus itu lulus kuliah tahun berapa Pak? Saya masuk Fakultas Hukum 76. Tahun 76. Kemudian di bantuan hukum aktif, akhirnya lulus pengacara praktek tahun 86. 86. Kembali ke Cirebon tahun 91. Sampai hari ini. Dan kantornya pun dari 91 di situ. Nggak pernah pindah-pindah. Di Ayala Center di Jalan Tuparep itu ya. Jalan Kapten Damsur mas. Oh iya Pak. Belakang kantor Dewan. Iya siap. Iya di situ ya. Dari 91 sampai sekarang berarti sudah 32 atau 33 tahun. Betul. Beracara di Cirebon. Tapi di Surabaya juga 86 kan di Surabayanya. Iya, kalau ditarik dari kiprah Pak Agus di Surabaya ya, di Cirebon juga sudah cukup lama dan mungkin termasuk pengacara yang sampai sekarang masih aktif. Yang tertua gitu kan, salah satu yang tertua gitu. Alhamdulillah. Secara usia gitu Pak ya. Tapi semangat masih muda Pak ya. Insya Allah. Lalu juga follow atau berteman di akun media sosial Pak Agus, memantau aktivitasnya cukup padat dan cukup menyenangkan gitu. Siap Pak Agus. Tentu selain aktif di bidang hukum, pengalaman hidup Pak Agus Prayoga di bidang lain juga menarik untuk diketahui publik. Ada ibroh di sana, pembelajaran terutama bagaimana hukum atau apapun lah ya bidang ilmunya diselaraskan dengan konteks kemanusiaan gitu. Ada unsur-unsur sentuhan kemanusiaan gitu loh. Bagus, sebelum kita berlanjut obrolan yang agak serius, saya mempersilakan Pak Agus untuk walaupun sudah famous, sudah terkenal gitu, untuk memperkenalkan sebetulnya apa sih atau siapakah seorang Agus Prayoga. Silakan. Baik, saya hanya anak seorang militer mas. Ayah saya militer, 8 bersaudara, lahir di Bogor, tinggal di Yosudarso, cuma kemudian kuliah di Surabaya, dan saya menikah dengan seorang militer. Jadi anak militer, nikah dengan militer, tinggal juga di asrama. Dalam hal ini TNI perempuan. Perempuan, Kowat, CPM. Oke. Iya.
Ya, silakan. Terus saya tertarik, saya di Surabaya ikut orang, tapi karena perjalanan dari Wonokromo ke Karangmenjangan itu jauh, kadang naik bemo, kadang jalan kaki, macam-macam di tengah jalan banyak menemukan permasalahan hukum. Iya. Sampai kadang-kadang baca koran juga jadi tertarik. Saya sampai kadang-kadang ada orang mengeluh di Kompas tuh ada suara pembaca, Mas. Saya jawab, konsultasi, akhirnya yang timbul wesel, Mas. Iya. Wesel itu semakin semangat. Dan saya dari dulu memang lebih tertarik kepada penderitaan orang, termasuk saya nangani kasus penggusuran jalan tol macam-macam, termasuk Al-Azhar, Pasar Jungjang juga, karena di situ ada yang tertindas, saya bangkit. Jadi saya bukan melihat karena ada duitnya saya mendampingi. Justru saya malah takut kalau banyak duitnya, Mas. Kalau ada duitnya malah jadi beban kita. Jadi beban. Sampai sekarang juga spirit itu masih dijaga lah ya. Walaupun malah fitnahnya bisa kebalik, Mas. Iya. Yang saya tidak komersil dituduhnya komersil. Oh. Ada aja yang berpola pikir terbalik dengan fakta yang ada. Tapi itu kan sebuah dinamika. Profesi Bapak seorang pengacara tentu selalu ada di pusaran dinamika gitu. Kalau kita tidak sebut yang konflik lah ya, lebih enak didengar itu dinamika. Itu dari sisi kepraktisian hukum. Kalau dari sisi yang lain, apa nih, boleh berbagi pengalaman apa nih Pak Agus nih selain hukum? Saya kan selama ini juga independen, Mas. Saya pernah Artinya jadi ketua tim advokasi Komite Independen Pemilu. Jadi saya dihukum, terus terakhir bergabung dari Komite Independen Pemantau Pemilu. Saya ketua tim advokasi Kota Madia dan Kabupaten. Saya aktif juga di organisasi Bantuan Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, FPPI dan lain sebagainya. Nah, independen, tapi suatu saat tiba-tiba saya dapat SK jadi pengurus partai tertentu. Pernah, Pak? Pernah. Bahkan kalau boleh saya tuh jadi tim suksesnya juga, tim advokasi dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah bukan dikecam ya. Ini gara-gara Pak Agus Prayoga nih partai ini di Cirebon jadinya booming gitu. Jadi besar. Dan saya memang pernah ikut mendukung partai tertentu menjadi pejabat, orang tertentu menjadi pejabat, tapi itulah politik. Dan saya justru pernah membesarkan partai tertentu, tapi ternyata setelah mereka menjadi apa-apa ya, apa lupa atau sibuk, malah daftar kepartean saya juga nggak ada, Mas. Cuma lucunya tidak dipecat, diberhentikan, nggak apa, tapi ya nggak apa-apa. Walaupun kalau saya praktisi hukum menggugat juga bisa, tapi bagi saya itu urusan pribadi, ngapain lah, mending ngurusin orang aja. Jadi pengalamannya saya banyak di hukum, tapi juga pernah masuk tadi independen, tapi kemudian terjebak masuk partai, tapi berakhirnya saya diusir dari partai. Iya, siap bagus. Itu setelah sudah di Cirebon kan Pak? Sudah di Cirebon, di Cirebon. Oke. Yang awalnya independen akhirnya berpihak, tapi memang pengacara kalau masuk partai kurang bagus. Kita partai A, nanti ada klien dari partai B nggak mau masuk. Makanya ketika saya dicoret di partai, ya sudah alhamdulillah jadi bebas kan gitu. Justru malah lebih independen dalam independen. aktivitas keadvokatan gitu ya Pak ya. Betul, siap. Oke Pak Agus. Nah, balik lagi ke sisi hukum dari seorang Agus Prayoga. Sampai sekarang masih aktif beracara menangani kasus-kasus? Masih. Walaupun saya banyak diguncang pernah, karena saya adalah orang yang lebih mengutamakan mediasi. Karena saya adalah termasuk yang, mohon maaf, kecewa dan tidak terlalu percaya terhadap proses peradilan sejak muda. Jadi saya selalu mediasi. Sampai saya lupa pernah tidak mengurus perpanjangan izin praktek. Bahkan ketika ada verifikasi, saya sumpahnya di mana lupa, Mas. Ketinggalan sehingga saya dibully, macam-macam. Tapi karena saya sudah eksis dan selalu berhasil, kan ada orang yang kurang paham ketika melihat pengacara jarang ke pengadilan berarti bukan pengacara. Dianggapnya nggak kerja gitu. Padahal saya tuh justru jarang ke pengadilan karena saya berhasil mediasi, Mas. Dan yang sekarang diikuti oleh seluruh Indonesia. Setiap sidang sekarang mediasi. Bahkan di pengadilan pun sekarang kan ada mediasi juga. Di pidana bahkan ada restorasi justice, ada alternatif
put resolution macam-macam Mas. Begitu Mas. Jadi saking seringnya melakukan mediasi ketika beracara atau mendampingi klien, malah Pak Agus dianggap ibaratnya SIM-nya nggak diperpanjang gitu Mas. Tapi ketika dibully saya bisa membuktikan karena memang saya kalau bukan pengacara belum disumpah kan udah dipenjara dari dulu Mas. Sementara saya termasuk yang vokal. Mungkin se-Jawa Barat saat itu yang pra-peradilan pertama termasuk kita Mas. Teman-teman saksinya ada yang sekarang pernah jadi ketua Pradi, Pak Wan Hermawan, Pak Bildansa, Pak Ugi Hikmat Sugia juga ikut saya, Pak Herdiana juga pengacara tahu kiprah saya. Itu pengacara-pengacara top di Cirebon Pak ya. Di antaranya. Iya. Siap. Kenapa Pak lebih senang melakukan mediasi daripada bertempur katakanlah di pengadilan gitu? Mas, di pengadilan itu kita susah, kalah menang nanti banding kasasi. Untuk proses menang kita cukup data menang, tidak ada pendekat, tidak ada uang juga susah Mas. Jadi akhirnya kan banyak bertentangan. Kalau ingin udah bener pengen menang ngasih duit, terus kalau harus ngasih ke oknum hakim kitanya juga berapa. Sementara kita tahu orang bermasalah kan gak ada duit. Iya. Untuk kita, untuk hakim. Terus kalau lah kita dapat oknum hakim dapat diputus, taruhlah menang Mas, lawannya banding dan nggak pernah selesai Mas. Nah kecuali kita pengacara tidak ada kerjaan, jadi satu diuplak aja, banding, kasasi, PK, kemudian eksekusi, perlawanan eksekusi macam-macam. Malah banyak kerjaan Pak ya? Banyak kerjaan tapi ya cuma itu aja. Tapi itu pilihan hidup Mas, ada yang tertarik, ada yang tidak, ada yang memang murni membela yang benar, ada yang membela yang bayar itu. Ya, jadi pengacara tuh membela yang benar apa membela yang bayar Mas harusnya? Ya membela yang benar kemudian dapat bayaran. Bayaran bisa di muka bisa di belakang kan gitu, tergantung Mas. Siap, menarik Pak. Itu pengalaman terdahulu. Nah kalau yang sekarang, yang existing, yang sekarang ditangani Agus Prayoga nih. Sebetulnya banyak Mas, kalau Radar atau podcast Rakyat Cirebon mau, satu diantaranya membahas tentang kisruhnya Al-Azhar Cirebon. Itu pun banyak menariknya dan fenomenalnya lucu dan situ ada politik juga. Kemudian Pasar Jungjang. Termasuk yang viral juga nih beberapa tahun belakangan. Saya minggu yang lalu melaporkan. Sekarang udah mulai terbuka karena udah lapor ke Propam Polsek. Jadi Kapolsek saya laporkan dengan pasal perbuatan tercela, tidak profesional, obstruction of justice. Tinggal kita contoh, kita ikuti apakah ini prosesnya sesuai atau tidak. Karena ini menjadi percontohan pertama. Memang contoh yang sekarang mulai keberanian itu muncul ketika kasus Freddy Sambo. Dan juga supaya teman-teman pemirsa tahu bahwa sekarang itu ada peraturan polisi nomor 7 tahun 2022, itu bisa jadi acuan Mas. Tentang apa itu Pak? Tentang apa? Tentang kode etik itu. Nanti ada PDTDH dan lain sebagainya. Siapa? Termasuk maaf ya, kita sebut oknum lah ya, oknum Kapolsek yang menurut Bapak itu melanggar kode etik sehingga dilaporkan. Dan itu terpaksa saya lakukan mumpung lagi tren dan memang kecintaan saya dari dulu seperti itu. Dan ini faktanya betul-betul disinilah memperlihatkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena namanya judi Mas, itu masa yang ditahan hanya buruh tukang cuci, sementara yang lainnya tidak ada. Dan pasalnya 303. Seharusnya kan 303 bis itu pun harus ada pelaku judinya. Ini tanpa ada pelaku judinya. Itu yang termasuk Pak Agus laporkan ini juga. Iya. Itu Kapolsek itu, oknum Kapolsek itu di Cirebon Pak. Di Cirebon. Salah satu polsek di Cirebon ya. Kota atau kabupaten? Di kabupaten. Kabupaten. Dan selain tadi tidak profesional, saya terpicunya adalah ketika masa penahanan sudah habis, saya koordinasi. Ketika saya koordinasi dengan harapan masa penahanan sudah habis, prosesnya juga nggak bener, dilepas lah kalau udah habis kan. Kalau mau diperpanjang mestinya 3 hari atau seminggu sebelumnya diperpanjang. Ini tidak, malah datang saya dicaci maki, dimarahin. Wah saya tidak butuh jabatan, ngapain ribut medsos, padahal saya tidak meributkan medsos sama sekali Mas. Yang meributkan medsos adalah orang luar. Kok saya yang dicaci maki. Pulang dari menghadap, tiba-tiba klien saya diperiksa ulang. Setelah diperiksa ulang, malam hari setelah maghrib tiba-tiba disodori perpanjangan penahanan.
Dan itu perpanjangan penahanannya hanya scanner, Mas. Itu juga prosesnya nggak benar. Jadi karena proses-proses seperti itu dimarahin, ya kita laporkan ke Propam. Jadi kalau dirunut kronologinya, Pak Agus sedang mendampingi seorang klien, Ya. kemudian Seorang buruh tukang cuci dalam ayam, gajinya 20.000 dan belum dibayar, Mas. iya, wah seharusnya kita nggak tertawa ya, tapi itu menarik. Itu sedang menangani atau mendampingi klien tersebut, betul. Kemudian di suatu waktu datang ke polsek gitu, kantor polseknya, kemudian ada oknum kapolseknya, disitulah melakukan perbuatan yang menurut Pak Agus melanggar kode etik. Ya masa-masa kelas saya, umur aja udah tua. Saya juga penegak hukum, kapasitasnya kan kuasa hukum, penasihat hukum, mau koordinasi, masa dimarahin, nggak pantas. Saya ngebayangkan kalau sekelas saya saja dicaci maki, apalagi rakyat, Mas. Wah, benar juga. Itu kan ngeri, Mas. Iya. Saya ngebayangkan bahwa itu andaikan itu adalah saudara kita, kakak kita, seperti apa. Iya, sedih Pak ya. Sedih, Mas. Makanya mudah-mudahan proses hukumnya berjalan dengan benar. Tapi saya yakin saat ini proses hukum itu walaupun mungkin nantinya akan menyakitkan, tapi ini bersih-bersih oknum polisi. Itu resiko, rakyat bisa ditahan, penegak hukum juga bisa ditahan. Karena menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum. Ya, ya itu. Terus ada lagi Pak kasus yang sekarang ditangani. Nah, dari Pasar Jungjang juga ada imbasnya, Mas. Saya itu tidak pernah pasang tarif dan saya dikasihnya kerupuk ya diterima, dikasih kue diterima, dikasih bensin 50-100 juga diterima. Tapi di medsos ada, silahkan lihat di IG itu, saya dituduh menerima uang dari warga Cigendeng, tiap warga 1 juta. Dan Cigendeng itu di Jungjang. Cigendeng itu rumah saya. Oh iya. Itu ada orang yang membuat akun palsu pedagang PSR Jungjang. Oke. Tapi kemudian setelah saya lawan dia menghilang. Tapi luar biasanya menuduh saya nerima uang ratusan juta. Jadi pedagang Jungjang jangan mau diporotin Pak Agus Prayoga. Pak Agus bukan Pak Agus Prayoga, tapi itu tertuju pada saya. Sementara saya tuh tinggalnya di Cigendeng. Oke. Dan di Cigendeng itu tetanggaan dengan Pak Asep Edi Suheri, seorang jenderal yang sekarang jadi Wakabareskrim. Dan di belakang rumah saya itu ada Pak Ari Bratakusuma juga, bekas Kajari, bekas Kejaksaan Tinggi. Kalau saya nggak benar kan udah diciduk. Makanya itu pun saya laporkan dengan pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di Polres Sumber. Sudah berjalan, alhamdulillah. Tinggal nunggu proses hukumnya, nanti silakan diliput oleh rakyat Cirebon. Siap. Pembelajaran supaya bijak dalam bermedsos ya di situ, Mas. Jangan main menghina, adu domba, memfitnah, kemudian menghilang. Mereka anggap dengan menghilang lepas. Padahal ada screenshot, ada jejak digital, dan juga penyidik bisa tracing untuk mencari data itu. Iya. Jadi di saat Pak Agus sedang mendampingi korban gusur Pasar Jungjang itu, yang kata Pak Agus tidak menerima bayaran sepeser pun, sedikasinya lah ya. Sedikasinya tiba-tiba ada serangan cyber mengatasnamakan pedagang Pasar Jungjang yang menuduh bahwa Pak Agus pernah melakukan perbuatan yang menerima duit di kasus yang lain, termasuk Pasar Jungjang jangan mau diporotin, luar biasa. Tapi sekarang akunnya menghilang, tinggal diproses hukum. Iya. Dan itu juga sekarang diproses ya. Diproses. Penggusuran Pasar Jungjangnya diproses, kemudian orang yang menyerang secara cyber ke Pak Agus juga diproses. Ada lagi Pak? Boleh cerita pengalaman lagi, Mas? Apa itu? Saya mungkin juga termasuk pengacara, kalau sekarang kan ada pesulap merah tuh, Mas. Iya. Tentang sakti apa. Saya juga mengklaim aja nih, Mas, sombongnya sakti juga, Mas. Oh, punya kesaktian apa Pak? Nah itu, saya bisa menangani perkara tanpa surat kuasa, tanpa uang. Bingung juga kan? Tanya pengacara junior tuh, bisa tidak nangani kasus tanpa uang, tanpa surat kuasa? Tapi saya bisa, Mas. Caranya gimana? Salah satu contoh, saya punya keluhan dari warga Pegagan, kasus TKW. Iya. Di Arab. Iya. Datanya cuma majikannya ini. Dia rumahnya juga jelek, Mas. Iya. Bagaimana mau minta duit, dia nangis. Kerja ke luar negeri juga karena nggak punya duit. Saya pakai talenta, Mas. Saya telepon adik saya yang di Qatar. Dulu kan pakai BlackBerry tuh, Mas. Iya. Pakai SMS lah dulu, ya. BlackBerry. Nama adik saya tolong bantu ini majikannya ini. Nah, dia koordinasi dengan kedutaan besar. Iya.
tang, akhirnya pulang juga mas. Itu tidak pakai kuasa, tidak pakai duit mas. Tapi dengan hati, dengan talenta berhasil. Termasuk saya juga pernah ketika perjalanan dari daerah tertentu Majalengka, ada saudara yang nelfon, anaknya ditahan oleh Sat Narkoba, ditahan, suruh nebus sekian urusannya apa, obat, nangis nggak punya duit, terus suruh ketemu saya, di depan saya suruh nelfon anggotanya, terus telepon mas. Pak gini saya nggak punya duit gini nih, ada saudara saya mau bicara. Saya ambil suaranya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap dengan siapa nih? Saya Agus Prayoga. Langsung dianya siap mas. Siap perintah Pak Agus. Ya itu dilepas mas. Akhirnya tadinya minta jutaan, udahlah kasih aja 100.000 udah siap. dan masih banyak lagi mas, Kalau cerita makanya kalau mau seri. Itu kesaktian loh ya. Kesaktian. Ada juga TKW yang disandera di Kramat Jati, rumahnya lantai tanah, dia disandera tapi tidak berangkat-berangkatkan. Saya langsung datangin lokasi mas. Saya gedor tempatnya, dor, keluarkan dari sini namanya mas. Ada di PR Bandung tuh pernah. Keluarkan dari sini, loh tidak bisa Pak gini, kalau tidak dikeluarkan saya ngundang wartawan laporan polisi. Langsung kombes telepon bla bla bla, akhirnya keluar mas. Begitu keluar nangis bapak nih siapa gitu, itu contohnya tanpa kuasa tanpa apa. Makanya untuk yang muda-muda nih kalau benda tuh udah jangan cerita kuasa duit, memang formalitas harus tapi multi talenta juga. Jadi menyelesaikan masalah itu tanpa proses peradilan pun bisa dan jangan orientasinya duit Kak. Kalau orientasi duit malah kerjaan itu hilang. Siap. Nah yang menarik sekarang mungkin yang lagi ngetren adalah Freddy Sambo. Nah itu mungkin bisa, dan memang yang namanya kasus Freddy Sambo itu bukan yang pertama dan hanya ada di tingkat pusat. Tadi contoh. Maksudnya gimana nih? Polsek juga itu kan. Proses penegakan hukum penyalahgunaan jabatan. Makanya ada Propam juga kan ada dugaan penyalahgunaan jabatan, rekayasa, kriminalisasi, diskriminasi, obstruction of justice. Dan itu ada semua di kasusnya Verdi Sambo. Jadi halnya kronologinya tidak seperti itu, tiba-tiba bisa diubah rekayasa, diungkap dan faktanya sekarang berbalik gitu menyerang. Dan apa yang diucapkan sekarang ngetren juga Alvin Lee itu mas. Itu memang yang dia sampaikan betul, dan bukan hanya dialami oleh dia, oleh saya juga begitu. Saya nangani pidana, nanti kecenderungannya akan bebas, nanti di settingnya suruh cabut kuasa. Dan yang namanya oknum itu bukan hanya, ini kita tidak mendiskreditkan polisi juga, bukan hanya di polisi, di kejaksaan, pengadilan. Makanya Mahkamah Agung juga kan sekarang terbukti. Makanya saya tadi dari awal, dari mahasiswa pun saya sudah tidak terlalu tertarik mas. Banyak hal yang bertentangan dengan hati nurani. Iya, kita tidak bisa menutup mata bahwa oknum itu selalu ada di semua lini. Kalau di Cirebon Pak, kira-kira ada nggak temuan kasus atau barangkali Pak Agus sendiri yang sedang mendampingi klien yang dia mohon maaf dipersulit oleh oknum sehingga ada indikasi obstruction of justice itu? Banyak mas, banyak yang sudah lewat. Sekarang kan gini mas, ketika polisi penyidik sudah nahan, ketika kejaksaan sudah nahan, pengadilan sudah nahan, walaupun sebetulnya ini berbau perdata atau tidak layak ditahan, tapi kalau sudah ditahan tuh udah nggak mungkin bebas mas. Makanya ketika kita yang ngedampingi, mereka polanya adalah ngingetin udah nggak usah pakai pengacara lagi, suruh cabut, dan itu dialami oleh saya. Putusannya nanti ringan, prosesnya demikian seru, ngeri, karena duit tidak cair, akhirnya kan. Jadi karena nggak ada duit proses jalan, tapi kalau saat itu ada duit bubar dong. Nah ada juga sekarang yang terbaru, mungkin kemarin kebetulan saya pulang sidang, saya itu anti korupsi. Dan saya juga pernah mengarang lagu namanya Sayangi Rakyat, boleh pemirsa buka lagi. Ada di YouTube Pak? Di YouTube. Nanti saya nonton Pak. Dan itu pernah ikut lomba festival lagu di KPK di Bandung. Dapat ranking 10 mas. Alhamdulillah. Sayangi Rakyat, dan itu terinspirasi ketika di Cirebon menjadi ranking ketiga terkorup di Indonesia mas kalau nggak salah. Menurut rilisnya TII.
Nah, anti korupsi, tapi kali ini saya mendampingi kasus dugaan korupsi, tetapi yang paling buncit. Dan sempat ditanya Pak Agus, kata Pak Cecep Suhardiman tuh di Facebooknya, anti korupsi kok mendampingi korupsi gitu. Nah, tapi ini menarik. Korupsi ini judul besarnya tadinya adalah cagar budaya Riol. Wah, iya menarik nih Pak. Cagar budaya Riol, tapi saya nanganinya hanya tersangka yang paling buncit, Anton, yang menjual rongsok rusak berat. Iya. Dituduh merugikan negara. Kalau menurut klien saya menguntungkan negara, rongsok jadi duit ya Mas. Iya. Duitnya oleh yang nyuruhnya diapakan tidak mau tahu. Nah yang anehnya kenapa ke atasnya kok terbelah, ada apa itu Mas. Sementara yang terdakwa Anton tadi yang Pak Agus dampingi itu kelihatannya rumit kasusnya. Begitu ya, Pak? Ya kalau saya melihatnya itu dikorbankan. Karena itu tadi Mas, ini menariknya penyelidiknya adalah jaksa, penyidiknya jaksa, penuntutnya jaksa, dan orang-orangnya beberapa orang itu aja. Namun kita menghormati proses hukum, hukumnya seperti apa, keanehan kejanggalan sudah ada. Cuma saya hanya melanjutkan. Tadinya kan sudah ada PH yang lain Mas. Ada PH 1, PH 2, nggak lanjut, dan tadinya sebagai saksi tiba-tiba ditahan dan heboh di media massa juga. Saya kan ngumpet. Tapi ketika PH-nya Anton itu konon katanya menjadi PH penguasa, nah larinya kok entah gimana kok jadinya ke saya Mas. Jadinya meminta bantuan Pak Agus. Setelah udah habis-habisan datang ke kita, ya sudah enggak apa-apa. Rezeki udah ada yang ngatur ya. Iya, itu menarik karena kasus Riol itu sempat menjadi headline ya media-media di Cirebon. Betul. Katakanlah seperti itu, dan termasuk cagar budaya yang barangkali menurut para budayawan sangat berharga karena tidak semua negara punya Riol. Konon katanya hanya beberapa negara saja, dan Indonesia salah satunya, dan adanya di kota Cirebon walaupun memang itu aset pemerintah daerah ya, dalam hal ini PDAM kota Cirebon. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke proses-proses yang sedang Pak Agus tempuh untuk mendampingi terdakwa Anton ini, saya pengen dengar sebetulnya menurut Pak Agus kasus Riol itu awalnya bagaimana, kemudian sampai dengan saat ini proses hukumnya seperti apa gitu. Barangkali yang Pak Agus ikuti, kemudian ada penuturan dari klien Pak Agus, seperti apa sebetulnya Pak? Jadi ini Mas, tadi pertama saya mungkin ingin cerita, saya tuh ketiban pulung kasus Riol tuh. Ya. Dan kalau tadi cerita tentang cagar budaya, memang keprihatinan saya, dan cagar budaya ini bukan hanya menarik para budayawan. Iya. Dan Riol ini bukan yang pertama cagar budaya atau sesuatu yang harusnya dilestarikan yang hilang. Di Cirebon itu ada juga Hotel Kanton yang sekarang jadi Jogja. Itu pun di dunia hanya ada berapa Mas? Tapi hebat, luar biasa, dan mengerikannya bisa dihilangkan. Dan saya kan lama di Cangkol tuh Mas. Di Cangkol tuh ada PU, ada macam-macam. Itu tuh banyak bola yang hilang juga. Jadi bukan hanya Riol, bukan hanya Hotel Kanton, banyak sekali yang akhirnya sebelum Riol, tempat parkir banyak Mas. Justru banyak keanehan Cirebon yang harusnya dipertahankan kok hilang. Termasuk terakhir mungkin saya juga marmer yang di gedung negara yang tiba-tiba dicopotin diganti marmer yang biasa, lapor polisi ya dan menguap tidak jelas. Jadi banyak Mas. Nah kalau spesifik Riol, kembali ke Riol, pertama kalau itu cagar budaya dan memang ada ya pro dan kontra, saya belum cermati secara detail, tapi secara umum saya yakin itu sesuatu yang langka. Dan konon juga katanya sudah ada SK wali kotanya bahwa itu yang harus dipertahankan. Cagar budaya. Tapi kenapa juga sekarang kok bisa ditukar gulingkan atau bisa dihapus? Nah ini permasalahannya kan ada SK cagar budaya, ada penghapusan, kemudian ada penjualan terus, dan penjualannya bukan sekaligus, bertahap-bertahap. Nah ini bertahap-bertahapnya saya hanya mendampingi tahapan yang paling bungsu buncit, paling kecil. Nah sedangkan kalau bicara korupsi kan nilainya tadi kalau awalnya 9 sekian miliar, kalau sekarang kok cuma 90, di bawah 100 juta. Apakah itu menjadi benar? Yang bertanggung jawab apakah harus yang kecil bukannya yang gede? Kenapa cagar budaya bisa dihapus?
Siapa yang menghapus? Nah, saya juga nggak tahu, Mas. Saya akan pelajari. Dan memang menariknya juga teman-teman media, saya walaupun tidak terlalu cermat tapi ngikuti juga. Teman media ini pro ke sini, ini ke sini. Kan termasuk kasus Hibah Bima juga kan pro dan kontra, ada yang demo. Ada pengacara juga demo, ada itu LSM demo. Ya sudah, itu dinamika. Iya. Riol itu nilai totalnya yang saya dengar, saya mau konfirmasi ke Pak Agus, 93, sekian miliar Pak. Ya bisa sekian. Total kerugian gitu. Bisa sekian, bisa lebih. Kalau nilai cagar budaya kan tidak terhingga. Sekarang nilai itu nilai barang atau nilai historis. Nilai historis kan lebih tinggi. Tapi faktanya Hotel Canton yang di dunia hanya ada 2 juga hilang. Iya, ya artinya itu angka yang muncul ya. Muncul, betul. Angka yang muncul 93 miliar gitu. Betul. Itu kan nilai yang luar biasa. Ya nilai biasa. Uangnya besar. Betul. Walaupun para budayawan mengklaim nilai itu tidak sebesar nilai historis. Betul. Dari cagar budaya yang bernama Riol itu sendiri, karena tadi kan kelangkaannya, kemudian itu juga bisa menjadi sumber pengetahuan teknologi zaman dulu, terutama untuk soal cucu juga kan. Iya, irigasi perairan, apalagi fungsi Riol itu konon kata sejarawan itu salah satu yang membuat Cirebon tidak kebanjiran pada zamannya. Betul. Berarti kan perannya vital sekali. Ya pantas kalau banyak yang tidak sepakat kalau Riol itu dinilai walaupun senilai 93 miliar, karena nilai historisnya tentu tidak bisa digantikan dengan rupiah gitu kan. Seperti itu. Balik lagi ke kasus Anton, klien Bapak. Tadi kan Bapak sebut bahwa Bapak adalah PH atau penasihat hukum yang keberapa gitu yang minta bantuan. Itu kondisi saat itu, perkembangannya bagaimana pada saat itu? Ya kalau saya datang sih tadi ke Timban Bulung dan saya pelajari, Anton hanya orang yang dapat tugas untuk menjual sisa barang rongsok rusak berat. Yang nilainya kalau nggak salah 65, disetornya berapa. Tapi urusan internal Anton kepada dinas badan benda negara itu. Yaitu di bawah, di atasnya Pak Anton ada kepala dinasnya Pak L, kalau saya sebutkan namanya. Tapi semua orang sudah tahu juga. Bidang. Pak Lolok kan kepala bidang hanya melaksanakan itu yang sekarang jadi tersangka juga. Tapi ada tersangka lain juga yang namanya P dan juga Pak S. Tapi semua media juga sudah tahu. Ya nggak apa-apa sebut aja Pak, karena kita bukan yang pertama menyebut itu. Ada Pedro, ada Pak Sigit. Pak Sigit kan kepala dinas juga. Pak Sigit bidang adalah kepala bidang, kepala bidang yang kemudian berhenti diganti Pak Lolok. Nah Pak Lolok tuh menyelesaikan sisa-sisa yang pernah dijual oleh Pak Sigit. Pak Sigit itu gitu ya, dalam hal cuma Pak Sigit dan Pak Lolok, kok Pak Sigit bisa menjual, dasarnya apa? Ya katanya ada pelepasan, ada boleh dijual itu. Nah kenapa tajamnya ke bawah, ke atasnya tidak? Ini yang kita. Maksudnya gimana? Tajam ke bawah itu ke siapa? Ke atas itu ke siapa? Kenapa hanya Lolok kemudian Anton, lah di atas Sigit Pedro? Kan itu ada kronologisnya juga. Yang saya ikuti malah justru kok sepertinya tidak dikembangkan. Apakah ini obstruction of justice atau apa? Kita sulit posisinya karena kita hanya bisa menganalisa, bisa mengucapkan, tidak punya kewenangan. Nah kita juga mau lapornya kemana? Kalau saya lapor siapa yang membiayain? Saya kan harus ngurus klien yang lain juga. Tapi semangat saya untuk ikut menegakkan hukum tetap kita jalankan walaupun seperti apa. Oke, dalam kasus ini ya oke lah, anggaplah kita menghadapi situasi sulit dan yang Bapak sebut sebagai obstruction of justice itu yang memang di luar kewenangan Pak Agus sebagai hanya pengacara yang mendampingi Anton maupun pihak penegak hukum gitulah. Kita fokus ke terdakwa Anton. Perannya apa Pak menurut Pak Agus atau pengakuan dari klien Anton? Ya dari BAP dia hanya dapat tugas dari Pak Lolok itu Mas untuk menjual sisa barang rongsok sisa berat, Riol ya. Sisa Riol. Dan memang faktanya sebelum itu sudah ada dijual yaitu oleh Pedro dan Sigit itu. Tapi sebelum Pedro Sigit juga konon ada yang lainnya, ada yang lainnya. Memang sudah sisa. Ngejual lagi ya. Dan ketika
Pak Lolok eksekusi itu juga kan ada timnya juga yang melihat menghitung dan sebagainya. Lah kalau itu barang berharga harusnya kan mencegah. Jadi jangan sampai Anton bergerak, Lolok bergerak, harusnya mencegah juga. Termasuk juga Pedro juga pas Sigitnya harusnya mencegah. Bahkan yang di atasnya juga harusnya mencegah, jangan. Nah saya juga tidak tahu nih yang lapor ke polisi, ke jaksa ini siapa. Kalau yang saya dengar seolah-olah FSM. Nanti kita juga ingin tahu nih proses hukumnya ini, temuan, apa laporan, siapa yang dirugikan, atau seperti apa. Terus kita tuh kadang-kadang berat juga Mas, karena di kita itu ada yang namanya Forminda ya. Forkopimda ya. Nah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kita ada pemisahan, ada trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi kadang-kadang di kejaksaan ada dibentuk kerjasama hukum, menangani ini. Kemudian juga harusnya dipisah separation of power itu. Tapi kok ada kerjasama? Ya kalau kerjasama gitu kan nanti kalau ada proses hukum jadi iwuh pakai iwuh. Iya, jadi konflik of Apalagi interest lagi Pak ya. Interest. Dan saya Sungkan. pernah mendengar melihat juga hibah untuk masjid, hibah untuk ini. Tapi ketika dana hibah muncul sekian ratus juta, masjidnya angger baik. Ganti pimpinan angger baik. Jadi ya itulah. Tapi ada faktanya itu. Kita mau ngomong ke siapa juga. Kalau saya ngelaporkan penegak hukum, dia yang ngerjakannya mereka juga. Ya kita paling ngomel-ngomel nggak punggung. Ngomel-ngomel di podcast ini. Termasuk trotoar, coba seperti apa Mas? Iya. Kalau bicara kualitas trotoar itu, tiap berapa tahun ganti. Sementara yang dulu saja masih bagus, keramik, diganti batu alamnya sudah ganti lagi, itu kan luar biasa. Padahal kalau untuk masyarakat kan jauh lebih berguna. Iya, bingung Pak ya. Ini Pak, sekarang perkembangan terbaru ya dari kasus Riol itu tentu dari perspektif terdakwa Anton, karena Bapak adalah penasihat hukumnya. Perkembangannya kemarin Senin itu sidang Mas. Sidang pembacaan dakwaan. Cuman bingungnya kita tidak bisa maksimal karena sidangnya online. Terdakwa Anton di rutan, kita penasehat hukum, jaksa dan hakim di Tipikor Bandung. Jangankan untuk membacakan dan mengerti dakwaan, ngobrol tanya jawab identitas saja terputus-putus, nggak nyambung, tapi tetap dibaksakan aja. Pembelaannya tidak akan maksimal. Dan kemarin juga saya ada dikejutkan ketika dua orang terdakwa lain yang terdahulu, yang tadi udah saya sampaikan, saya tahu pengacaranya dulu H, kemudian katanya P, tapi pada saat sidang, kita sidang duduk ada 4 ya, ada pengacara Pak Lolok berdua, saya berdua, tiba-tiba ada pengacara wanita ikut duduk, saya pikir pengacara terdakwa yang lainnya, tapi ketika terdakwa pertama ditanya tidak pakai pengacara karena nggak punya duit, pengacara terdakwa kedua tidak pakai duit juga. Kemudian ditunjuk pengacara dari pengadilan boleh katanya. Tapi kok sudah ada pengacara di luar resmi sudah nongkrong di situ, tahu dari mana bocorannya? Sampai saya pun sempat protes. Yang mulia, ini saya gagal paham nih. Kenapa tiba-tiba ada pengacara duduk di sini? Saya pikir sudah sejak awal mendampingi. Saya tidak tahu kalau terdakwa 1-2 ini tidak pakai pengacara. Yang saya tahu pakai pengacara. Tapi kenapa ini duduk di sini? Tapi itu kewenangan majelis, ya sudah, saya hanya gagal paham aja. Ini menjadi catatan kami. Dan itu akan disampaikan juga nanti di eksepsi. Oke. Soal yang dibela dari terdakwa Anton, dakwaannya apa? Kemudian apa yang dibela? Itu dakwaannya menurut saya membingungkan Mas, karena dia hanya mendapat tugas menjual barang rongsok, dapat upah, hasilnya dikasihkan. Karena dia kan tetap bawahnya terdakwa yang di atasnya Mas. Artinya ada pihak lain yang harus bertanggung jawab. Kalau uangnya akhirnya tidak disetorkan, bahkan dari dakwaan itu katanya dipakai untuk Polres Pajero, dipakai untuk STNK dan sebagainya. Yang saya tanya itu STNK siapa? Katanya oknum polisi, mobilnya oknum jaksa, jadi bingung juga. Dari uang itu dihombre-hombre. Dan pernah cerita awal juga, ya pernah didatangi pelapor,
katanya oknum wartawan juga bingung jadi mana yang benar ini. Iya. Ya kan oknum di mana-mana, Mas. Pengacara juga ada oknum juga. Iya. Tapi di dakwaan itu menyebutkan juga untuk koordinasi pimpinan, untuk orientasi ini. Makanya itu menarik nanti dieksepsi, Mas. Apakah ini memang korupsi? Apakah kalau nilai untuk Anton kan berarti di bawah 100 juta, Mas? Apakah layak dijadikan tersangka? Kan kalau di bawah 100 juta sih suruh kembalikan kan lebih enak. Ini proses hukumnya menghabiskan berapa ratus juta. Ini saya takut salah sebut. Jadi Anton itu tersangka apa terdakwa, Pak? Terdakwa, mohon maaf. Sekarang terdakwa, dulu tersangka. Iya. Awalnya kan saksi. Iya. Saya juga nggak begitu mengikuti persis, katanya saksi karena nggak datang tiba-tiba langsung ditahan. Harusnya saksi dulu, tersangka dulu baru ditahan. Terus katanya BPKB-nya yang mana? Untuk kerugian Anton kita nggak jelas juga, Mas. Malah saya dibaca di Anton sih bukan audit dari BPK tapi audit dari kejaksaan apa tertentu gitu. Ini nanti kita akan tangkap di eksepsi. Yang eksepsi memunculkan angka 93, sekian 1 miliar itu gitu ya. Dan saya menariknya itu tadi ada biaya untuk STNK, untuk Pajero, polis kok sampai dimunculkan ya karena itu tadi penyelidiknya kejaksaan, penyidiknya kejaksaan, penuntutnya kejaksaan, ya enak lah mau diapain juga kan. Nah kalau berbicara optimisme, Pak Agus yakin nggak Anton itu bakal bebas dari dakwaan? Tadi sejak awal saya sudah cerita juga, Mas, bahwa bukan hanya kasus ini ya, ketika penyidik menahan, penuntut umum menahan, pengadilan menahan, prospek untuk bebas itu tidak mungkin karena akan mempermalukan semua. Tapi ketika seseorang dibeli untuk diproses hukum sudah begitu sudah pasti terbukti. Dan mereka tidak membutuhkan penahanan yang lama. Yang penting terbuka, walaupun misalnya dituntut setahun, diputusnya 9 bulan, begitu tok 3 hari 4 hari selesai juga. Yang penting sudah terbukti, Mas. Mereka tidak, misalnya mereka tidak puas, tidak terima banding, udah ketakutan duluan. Muslah pajare Pak Agus, wis kandung babak belur. Itu kata Antonnya begitu. Ya bukan kasus yang lain. Ya untuk Pak Anton saya pesimis tidak. Tapi saya melihat referensi-referensi yang lain, eksepsi juga ada yang dikabulkan. Ketika penyidikannya bersama, akhirnya proses penuntutannya dipisah-pisah pun itu menjadi permasalahan. Dan ketika penyidikan korupsi itu kan selalu hasil audit BPK dulu, barulah jadi tersangka. Barulah gelar perkara, bukan setelah ditahan baru bulan Agustus ada audit dari kejaksaan. Ini pun jadi menarik, Mas. Iya. Jadi menarik. Itu kata versi kita karena versi jaksa tentunya terbukti. Iya. Kalau dari Anton atau dari Pak Agus selaku penasihat hukum, targetnya apa? Ya kita objektif, Mas. Kalau salah ya salah, kalau benar ya harus benar. Kalau itu bukan korupsi ya harus dibebaskan. Dan kalau korupsi prosesnya harus benar juga. Jangan jadi korupsi di atas kasus korupsi, atau menyalahgunakan kasus korupsi, atau menghilangkan proses penyidikan dalam kasus korupsi yang seharusnya ada tersangka yang lain. Emang tidak sulit juga kok, Mas. Tersangka ada 10, yang satunya 8, sekiannya 86, lainnya korbankan. Makanya kita tidak aneh mengenal yang namanya tukar guling, tukar kepala, seperti kasus-kasus narkoba juga kan begitu. Nah ini yang menjerat kasus Pak Freddy Minahasa itu kan juga rekayasa seperti itu. Penyalahgunaan jabatan, penggelapan barang bukti Freddy Minahasa. Yang Kapolda, calon Kapolda terlibat penjualan barang bukti narkoba. Itu lucu ya. Iya. Jadi oknum ya, lagi-lagi kita berbicara oknum, Pak. Sebetulnya untuk di Cirebon sendiri, apakah sulit melakukan penegakan hukum, atau Bapak lah dari sudut pandang Bapak sebagai praktisi hukum yang seadil-adilnya itu situasinya seperti apa? Kita bisa nggak kita optimis bahwa hukum yang ada di Cirebon lah ya bisa tegak seadil-adilnya? Ya kalau cita-cita ideal harapan sih semuanya begitu, Mas. Tapi memang sejak zaman dulu tidak mudah
Iya. Tinggal kita mau ikut di pusaran mana. Seperti pengacara juga, pengacara ideal ada, pengacara membela yang benar juga ada, tapi yang komersil juga ada, bahkan pengacara yang jadi maklar kasus juga ada. Yang tidak mau repot malah mereka kerjasama. Karena pengacara untuk kaya mudah, Mas. Ketika ada orang punya kasus, kliennya ditakut-takuti, wah ente dihukum berat. Akhirnya dol wedus dol apa? Ketika hati nurani, Mas. Saya pernah menangani juga kasus, walaupun saya pengacara, sedikit cerita, menangani orang proses operasi sesar. Orang didiagnosa serviks karsinoma. Ini bukan urusan hukum kan? Orang berobat, serviks karsinoma. Cuma dia nggak punya duit. Nggak punya duit sampai jual kambing dan sebagainya. Terus nggak tahu karena pergaulan saya dengan masyarakat, nyambung ke telinga saya. Saya sarankan, udahlah second opinion ke dokter kandungan di Hasan Sadikin. Ternyata apa Mas? Serviks tadinya kan serviks karsinoma, berarti kanker rahim. Ternyata hanya infeksi saluran kemih, Mas. Yang cukup obatnya hanya 10.000 100.000. Akhirnya kambingnya dikasihkan saya, Mas. Itu namanya rezeki, Mas. Jadi diduga serviks karsinoma, ternyata tidak. Salah diagnosa itu. Salah diagnosa, makanya perlunya second opinion di situ. Dan banyak juga saya sempat melaporkan dokter ke ID juga, yang orang sesar melahirkan, Mas. Kemudian pulang ke kampungnya, ternyata infeksi. Itu yang disebut malpraktek tuh, Mas. Ada tampon di perutnya, Mas. Saya juga ngerti ini kok dokter sampai seperti itu. Tapi kalau saya meras apa juga bisa, Mas. Tapi saya ingetin, lu ganti rugi, minta maaf, udah. Karena memang ada tampon yang ketinggal. Itu bisa sengaja, bisa juga saking dokter itu terlalu laris. Operasi sekarang kan musim melahirkan juga begitu, Mas. Cesar nggak ada yang lahir murni itu. Ini bagi pengalaman aja, Mas. Nanti dipilah-pilah jadi cerita sendiri. Siap, menarik ya. Banyak hal yang bisa kita dapat dari sosok Agus Prayoga. Nah, senioritasnya tentu berbanding lurus dengan pengalamannya menangani persoalan hukum. Pak Agus, nampaknya yang muda-muda juga tertarik nih untuk menjadi praktis hukum, ya barangkali bisa sekali Pak Agus gitu loh. Ada pesan-pesan nggak untuk pengacara kita yang muda-muda atau mahasiswa hukum yang mereka tertarik terjun ke dunia advokat? Tentu ada, Mas. Justru saya itu tadi sudah cerita, saya seumur hidup tidak pernah ngelamar kerja, hanya melamar istri. Ngelamar pun hanya sekali, Mas. Saya kaya tidak, miskin pun tidak. Kantor saya pun tidak bagus-bagus amat. Dan saya entah kenapa akhirnya menjadi tempat rujukan yang magang, yang PPL dan lain sebagainya. Dan inti pesan saya kepada para sarjana hukum, kala saya jadi pengacara, yang namanya sarjana hukum itu dinafikan, Mas. Tidak ada yang tertarik, Mas. Jadi sarjana hukum itu mulai dilirik ketika ada undang-undang tata usaha negara. Ketika ada PT-UN itu sarjana hukum mulai tertarik. Dulu sih pegawai di bidang hukum, di seksi hukum tuh udah duduk manis aja di kantor. Ketika ada PT-UN baru sarjana hukum digunakan. Ketika ada undang pra-peradilan baru sarjana hukum. Ketika ada, ya sekarang apalagi ada Freddy Sambo, ada salah tangkap itu. Jadi intinya gini, bersyukurlah kalian yang di sarjana hukum. Karena apa? Sekarang insinyur sarjana hukum, dokter sarjana hukum. Bahkan jenderal, pensiunan, kopral apa pada sarjana hukum. Reserse juga, reserse itu kan bintara, Mas. Bintara tidak latar belakang sarjana hukum, hanya kursus reskrim, mungkin berita apa, belajar KUHP, mereka jadi reserse, punya kewenangan lebih, ya akhirnya seperti sekarang inilah dampaknya. Tapi mereka setelah jadi reserse, mereka baru fakultas hukum. Kalau di Cirebon fakultas hukumnya kebanyakannya untag. Seperti apa kita semua yang bisa menyaksikan. Tapi itulah artinya sarjana hukum, tadi dokter, insinyur pada hukum, karena sekarang orang saling ejek hukum. Orang pacaran hukum, kiai kena kasus hukum, jenderal kena hukum, menteri juga kena hukum. Jadi semua sekarang Freddy Sambo juga yang dicari siapa, Mas?
pengacara juga kan. Iya. Nah, jadi sarjana hukum kalau belajar jadi pengacara harus betul-betul mencintai. Jangan semata-mata pengen kaya dari sarjana hukum ya. Iya. Dan jadi pengacara itu pengalaman hidup banyak, Mas. Jadi urusan kita lupa, urusan dengan anak istri bertengkar atau perbedaan itu hilang, lebih memperhatikan susahnya orang, itu akan jadi nikmat. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Agus Prayoga sudah bercerita banyak di studio podcast Rakyat Cirebon. Waktunya kebanyakan ya. Cukup sih Pak, nanti kita bisa sambung ya. Masih ada tema-tema menarik lainnya, kayak misalnya tadi ini negara apa kok apa-apa hukum gitu loh. Itu juga menarik ya. Seharusnya kita bersikap seperti apa sebagai warga negara supaya tidak mudah melaporkan orang atau jangan sampai kita menjadi terlapor. Itu bisa kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama. Jadi kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf, tapi insya Allah spirit saya untuk memberi edukasi kepada publik. Dan terima kasih Pak wawancara kali ini. Mudah-mudahan ini akan berkembang menjadi perhatian publik. Amin. Mudah-mudahan jadi viral. Amin. Saya siap menjadi narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perbincangan saya dengan Agus Prayoga, seorang advokat atau praktisi hukum senior dari Cirebon. Semoga bermanfaat dan saya akhiri podcast edisi kali ini. Kita jumpa lagi di podcast edisi selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik, dengan topik yang juga tidak kalah menggugah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.